Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rositahini dengan NIM 2005040001. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendirian Peradilan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mana merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Irman SH MH. Memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia Timur Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 menarik perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut laporan Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Timur Timur, telah terjadi beberapa pelanggaran berat hak asasi manusia. Di antaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumihangusan. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi nomor 1264 tahun 1999 yang isinya mengecam pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pasca jajak pendapat di Timur Timur. Penyerangan terhadap personil kemanusiaan nasional dan internasional, menderitanya rakyat sipil akibat pemindahan paksa secara besar-besaran. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB meminta para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan. Menyikapi resolusi dari Dewan Keamanan PBB tersebut yang merupakan bentuk desakan dunia internasional dan demi melindungi kepentingan nasional yang lebih besar lagi, pemerintah Indonesia akhirnya setuju untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada tanggal 23 November tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena Perpu ini dianggap oleh DPR tidak memadai, sehingga tidak disetujui sebagai undang-undang. Pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan dari pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia. Definisi pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dilihat dalam penjelasan pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia adalah pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sendiri tidak mendefinisikan pengertian istilah pelanggaran berat hak asasi manusia, melainkan hanya menyebut kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Yang dimaksudkan dengan kejahatan genosida ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau hanya sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan cara yaitu 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh ataupun sebagian, yang keempat, yaitu memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memaksakan kelahiran di dalam kelompok. Lalu, yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lainnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik. Yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan dan perbudakan, serta yang lainnya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, 9 peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia telah diselidiki oleh Komnas HAM. Peristiwa-peristiwa tersebut menurut urutan waktu menurut aturan waktu terjadinya adalah peristiwa Tanjung Priok dan peristiwa Mei, serta peristiwa Trisakti dan peristiwa Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1999, terulang kembali peristiwa Semanggi. Kemudian peristiwa Timur Timur yang terjadi pada tahun yang sama. Kemudian peristiwa AB Pura pada tahun 2000, serta peristiwa Wasior yang terjadi pada tahun 2001 hingga 2002, dan yang terakhir adalah peristiwa Wamena yang terjadi pada tahun 2003. Penyelidikan peristiwa-peristiwa di atas dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk tim ad hoc sebagaimana dimaksud oleh pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sampai dengan 2001 dengan nama Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan KPP-HAM, dan sejak tahun 2003 dengan nama Tim Ad Hoc Penyelidikan atau Tim Ad Hoc. Liputan peristiwa yang diselidiki oleh tim ad hoc dapat mencangkup hanya satu peristiwa saja. Dalam hal ini, KPP-HAM peristiwa Tanjung Priok 1984, KPP-HAM peristiwa Timur Timur 1999, KPP-HAM peristiwa AB Pura 2000, dan tim ad hoc peristiwa kerusuhan Mei 1998 atau lebih dari satu peristiwa. Dalam hal ini, KPP-HAM Trisakti 1998, Semanggi 1998, dan Semanggi 1999, serta tim ad hoc peristiwa Wasior 2001 hingga 2002 dan peristiwa Wamena 2 pada 2003. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia memang tidak lepas dari tekanan masyarakat internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timur Timur. Pendirian pengadilan ini merupakan salah satu bentuk usaha Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, memaksimalkan mekanisme hukum nasional untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di dalam negerinya. Hal ini tentu saja mencegah masuknya mekanisme hukum internasional untuk mengadili warga negara Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena dalam hukum internasional, pengadilan internasional tidak dapat secara serta-merta menggantikan peran pengadilan nasional tanpa melewati peran pengadilan nasional suatu negara. Namun, pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia tidak berarti menutup kemungkinan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional ad hoc bagi Indonesia apabila Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia tidak berjalan sesuai dengan standar internasional. Ukuran-ukuran kegagalan pengadilan nasional tersebut adalah ketidakinginan mengadili dan ketidakmampuan. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus memperlihatkan keseriusannya untuk memberi jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap warganya, khususnya melalui mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam pengadilan hak asasi manusia Indonesia, baik dari segi instrumen hukum, infrastruktur, serta sumber daya manusia yang tidak bermuara pada kepastian hukum, karena tidak dapat dituntaskannya proses penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal ini tentu saja harus segera dibenahi selain untuk mengefektifkan sistem hukum nasional Indonesia, juga untuk meminimalkan adanya celah mekanisme internasional untuk
untuk mengintervensi sistem hukum Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Diah Rosita Heni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.